Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heriat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat buku tugas siswa online. Jadi di sini kita misalnya sebagai guru atau dosen bisa memberikan buku tugas atau buku latihan. Nanti siswa tersebut bisa mengisinya secara online dari rumah. Dan nanti kita bisa melihatnya buku-buku siswa tersebut di Google Drive milik kita. Dan buku tugas siswa online ini bisa digunakan sesuai kebutuhan. Misalnya kita ingin membuat buku agenda Ramadan, misalnya kalau pas bulan Ramadan, atau kita ingin membuat buku diari siswa dan seterusnya. Dan kita bisa menampilkan buku tugas ini di Google Site kita atau situs kita, sehingga nanti misalnya orang tua bisa melihat tugas anaknya, bisa melihat perkembangan anaknya, catatan anaknya, dan sebagainya. Ini kita buat ya sebagai media untuk guru dan siswa. Baik, untuk membuatnya kita pertama kali membuat semacam template buku isian kosongnya, yaitu melalui Google Doc atau Google Dokumen. Cara membuatnya, kita masuk ke drive kita klik baru, nanti silakan dibuat Google Dokumen. Nanti muncul seperti ini. Nah, ini template-nya, buku kosongnya yang akan kita siapkan sebagai masternya. Nah, di situ nanti kita bisa itu kepada setiap siswa, dan kita akan membagikannya dengan nama yang sudah ada. Misalnya kita buat judulnya apa, misalnya buku latihan bahasa Inggris, ya, kelas berapa. Nah, untuk nama kita buat nama siapa. Nah, untuk agar nama ini diisi sesuai nama siswa, kita buat seperti itu. Ya, jadi saya ulangi. Agar nanti ini master Google Dokumen ini terisi dengan nama-nama siswa secara otomatis, maka kita ketikkan di nama siswa itu dengan format seperti ini, tanda lebih kecil 2 kali, terus ketik nama, ya, nama. Nah, seperti ini. Jadi diapit oleh tanda lebih kecil 2 kali dan tanda lebih besar 2 kali. Di tengahnya kita tulis misalnya nama di sini, karena untuk menunjukkan nama siswa. Yang tabelnya atau isiannya kita siapkan, misalnya nomor, hari, tanggal, tugasnya apa. Misalnya siswa nanti akan menuliskan tugasnya apa sesuai yang diberikan oleh gurunya. Nah, jawaban tugas bisa diketik langsung di sini di Google Dokumen ini. Ya, nanti setiap siswa bisa mengisinya di buku ini langsung, dan ini online, terkoneksi dengan Google Drive kita, karena kita yang memberikannya. Terus kalau dia misalnya mau memberikan tugasnya berupa foto, dokumen, file, bisa kita atau bisa dikirim lewat link, ya. Seperti ini linknya. Nanti kalau link ini kita buka, maka akan menuju file mereka. Cara membuat link tugas ini sebagai siswa misalnya, jadi masuk ke Google Drive, ya, pilih filenya misalnya. Jadi di Google Drive sudah ada file kita,
kita ambil linknya ya. Nah, dapatkan link. Nah, kita salin linknya ya. Nah, selesai. Kembali ke buku latihan, buku tugas misalnya. Nah, terus kita misalnya mau menambahkannya di sini, memasukkan linknya di sini. Kita klik kanan. Nah, ada tanda link, kita klik. Nah, kita sisipkan linknya di sini. Paste. Nah, terapkan. Nanti link ini akan masuk di buku siswa mereka jika mereka mengirimnya bukan ketikan, tetapi berupa dokumen atau foto dan seterusnya. Misalnya sebagai guru atau dosen kita bisa membukanya di sini misalnya. Nah, nanti menuju ke dokumen mereka di buku latihan siswa tersebut misalnya. Nah, itu sudah masuk ya. Nah, ini tugasnya saya. Bisa diperbesar saya. Nah, seperti itu ya. Jadi kembali ke buku latihan tadi seperti ini. Berikutnya kita berikan misalnya catatan siswa atau refleksi siswa atau kesimpulan siswa terhadap pelajaran tersebut atau terhadap tugas tersebut atau tanggapan orang tua misalnya, atau misalnya bisa juga kita buat semacam jurnal siswa ya. Kalau sudah selesai membuat template dokumennya di Google Dokumen, kita buat Google Sheet ya, kita buat file Google Sheet. Nah, seperti ini tampilan Google Sheet-nya. Kita tunggu ya. Masih memuat. Nah, ini tampilan Google Sheet-nya. Kita isi kolom nomor dan kolom nama. Komputernya ini agak lelet ya sesuai jaringan. Sedang proses. Sabar. Nah, lalu sudah kita ketikkan data siswa nomor 1 misalnya, nomor 2 misalnya. Nah, saya contohkan hanya 5 siswa ya. Nah, nama-namanya kita buat misalnya nama 1 atau siswa 1 terserah. Dua misalnya. Nah, ini data-data nama siswa yang ada di kelas kita misalnya ya. Sebutkan nomornya, namanya ya, sebanyak siswa yang ada di kelas tersebut. Jadi fungsi Google Sheet di sini adalah untuk menduplikasi, membuat buku siswa online tersebut satu persatu. Jadi kita tidak perlu mengkopinya satu persatu atau membuatnya satu persatu. Kita akan membuatnya secara massal, secara otomatis. Nanti muncul di file buku latihan itu atas nama tersebut. Jadi nama-namanya sudah otomatis muncul yang kita bagikan itu. Nah, bagaimana untuk menggenerate-nya atau menduplikasinya atau mengkopinya, memperbanyaknya buku ini? Nah, kita gunakan add-on ya.
kita gunakan add-on. Bagi yang belum punya add-on, cari dapatkan add-on. Nama add-onnya adalah AutoCreate ya, AutoCreate. Nah, kita kebetulan sudah menyiapkan memasang add-onnya. Jadi AutoCreate ini fungsinya untuk menggenerate atau menduplikasi atau membuat salinan dokumen ya, sesuai template kosong yang sudah kita buat. Nah, kita open ya. Kita akan membuat AutoCreate baru atau pekerjaan baru ya. Jadi sebenarnya ini adalah alat bantu saja ya. Ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya membuat sertifikat otomatis dan seterusnya ya. Rapat otomatis dan seterusnya. Ini sebelumnya saya sudah buat, misalnya kita hapus dulu ya. Kalau sudah pernah buat kita hapus dulu, delete ya. Nah, kita buat, saya ulangi langkahnya. Add-on-nya kita klik, AutoCreate-nya kita buka, kita open. AutoCreate ya. AutoCreate otomatis mungkin ya, untuk membuat dokumen-dokumen. Kita klik new job ya. New job. Pekerjaan baru. Nama pekerjaannya misalnya buku siswa online. Next ya. Nah, kita cari choose template yang kita buat, yang tadi kita sediakan di Google Dokumen. Kita cari ya, from drive, dari drive kita tadi. Yang tadi ini buku latihan ya. Kita select, kita pilih. Nah, ini tunggu sampai masuk. Nah, ini sudah masuk buku latihan tadi, template yang berisi buku kosong ya. Kita next. Nah, di sini fungsinya untuk mencocokkan ya, dari dokumen Google Sheet ke dokumen Google Dokumen, dari buku latihan tadi ke Google Sheet, dimana kita akan menggandakan bukunya ya. Nah, berarti kita pilih tadi sheetnya ya, jangan lupa sheet 1 karena tadi menggunakan sheet 1. Nah, ini sudah cocok nama. Kalau sudah cocok sinkron antara Google Dokumen dan Google Sheet, maka kita lanjutkan. Kalau belum cocok, kita cari di sini ya. Nah, di situ kan tadi ada kolom nomor di Google Sheet, maka akan muncul. Di Google Dokumen ya cuman tampil nama saja karena kita ingin membuat sesuai nama ya. Jadi nanti antara Google Sheet sama Google Dokumen, nama ini pengetikannya harus sama. Huruf besar semua misalnya namanya, seperti ini. Oke, kita lanjut, next. Nah, kita ingin nama filenya, nama file apa yang akan kita bagikan itu. Misalnya buku, kita ketik saja siswa buku tugas siswa online. Nah, kita ingin namai buku mereka itu, maka kita buat seperti ini, nama. Nah, seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena nanti ini nama ini akan terisi dengan nama mereka yang sudah kita buatkan sesuai data yang ada pada Google Sheet.
Misalnya buku tugas siswa online siswa 1 atau nama 1, buku tugas siswa online nama 2 siswa 2, sesuai nama ya. Ini otomatis nama ini terganti dengan nama mereka yang sebenarnya. Oke. Tipenya Google Dokumen. Kenapa? Kalau Google Dokumen kan siswa bisa mengeditnya, bisa mengisinya. Kalau PDF siswa nggak bisa nanti ya. Kalau PDF ini khusus untuk sertifikat misalnya, raport misalnya. Kita pilih Google Dokumen, kita next kan. Nah, kita pilih foldernya di Google Drive. Kita gunakan misalnya folder yang sudah siapkan, misalnya foldernya buku latihan siswa online di Google Drive. Nanti di folder ini buku-buku siswa online ini akan muncul file-filenya, yang buku-bukunya itu sebanyak siswa yang ada di kelas. Kalau sudah, kita next ya. Next saja ya. Kondisinya kita next saja. Share dokumen, send email, no ya, karena kita tidak akan membagikannya. Next saja ya. Triggernya, pemicunya no saja ya. Nah, kalau sudah kita save, simpan ya. Nah, kita sudah buat, kita jalankan yang kita buat tadi. Misalnya buku siswa online, kita run job ya. Ini kita tunggu prosesnya. Ini proses sedang membuat bukunya ya. Proses sedang membuat, menggandakan, istilahnya mengkopikan bukunya sesuai nama-nama yang sudah kita siapkan. Aksesnya lamanya tergantung banyaknya jumlah buku. Kalau lebih banyak akan lama ya, kalau ini sedikit maka cepat. Kalau sudah, kita tutup. Nah, ini hasilnya di Google Sheet ya. Ini hasil, ini alamatnya yang sudah otomatis dibuat oleh AutoCreate. Alamat ini alamat buku siswa online tersebut ya. Setiap siswa mendapatkan buku ini dan alamatnya ya. Alamatnya atau URL-nya bisa kita berikan kepada siswa satu persatu supaya misalnya aman, buku siswa ini dibagikan dengan menggunakan alamat emailnya masing-masing. Kalau misalnya menggunakan alamat email, siswa tersebut yang bersangkutanlah yang bisa mengaksesnya, siswa yang lain nggak bisa ya. Yang ininya cuman keterangannya ya, artinya sudah berhasil digabung. Kita buktikan kalau link ini kita bagikan kepada siswa, misalnya kita salin ya linknya, maka akan diarahkan ke buku siswa tersebut ya. Nah, sudah otomatis namanya sudah ada ya, siswa 1, atau namanya nama sesuai nama mereka ya, nama siswa. Ini bisa kita tambahin sebagai siswa, misalnya bisa mengetik di sini ya,
Setelah mereka isi-isi ya nggak usah dikirim ya. Kenapa? Karena ini langsung otomatis setiap perubahan tersimpan di Google Dokumen. Nah itu. Terus kembali ke Google Site tadi ya. Google Sheet. Nah, ini adanya di mana? Kumpulan buku-buku ini adanya di folder yang tadi kita buat. Nah, makanya ingat-ingat foldernya tadi di mana ya. Nih. Drive saya ya. Di folder tadi folder buku siswa online nih. Nah ini buku latihan siswa online. Kalau kita buka buku-buku tadi sudah ada ya. Nama filenya sesuai nama file nama siswa kita. Ya. Bentar. Nah ini folder buku latihan siswa online. Kita lihat ke bawah, kita cek. Nah ini buku tugas siswa online siswa 3 ya. Otomatis kan nama tadi berubah kan. Nah, buku tugas siswa online siswa 2, buku tugas siswa online siswa 1. Ini nama-nama ini siswa 1, siswa 2 dan seterusnya kita nggak ketik satu-satu menggunakan autocrate tadi, add-on autocrate tadi ya. Di sini. Itu untuk membuat bukunya ya. Sekarang kalau misalnya kita ingin menampilkan di Google Site bisa ya. Bisa kita tampilkan. Nanti kalau sudah tampil di situs atau web kita kan bisa ngecek orang tua anak tersebut atau anaknya bagaimana perkembangan tugasnya, perkembangan daringnya. Nah, dan kita refresh misalnya ya. Nanti setiap folder yang kita masukkan, kita sisipkan ke Google Site, nanti setiap ada perubahan otomatis update ya di Google Site kita. Otomatis update. Artinya kita juga bisa memberikan semacam folder kumpulan tugas siswa di Google Drive. Kita masukkan foldernya di Google Site. Nanti setiap ada tugas yang masuk, misalnya tugas siswa berupa gambar atau berupa poster, nanti bisa dilihat real time ya atau seketika di Google Site. Ini fungsinya untuk berbagi ya tugas, maksudnya bisa melihat temennya, oh temennya tugasnya seperti ini, oh tukar pengalaman lah ya. Ini sudah masuk ya. Nah, kalau belum muncul kita munculkan ya. Telah drag tarik dan seterusnya. Nanti guru bisa melihat langsung dari sini juga ya. Apakah dia sudah ngisi atau belum siswanya, ngecek satu-satu. Nah itu jadi drive yang kita sisipkan di Google atau folder yang kita sisipkan dari Google Drive ke Google Site ini akan otomatis update ya. Kalau ada penambahan file
akan otomatis tampil juga di Google Site ini. Nah, berikutnya saya memberikan tips. Ini bisa untuk siswa atau mahasiswa misalnya. Kalau mahasiswa kan dia sudah pintar membuat Google Site ini. Nah, kita bisa mengelola Google Site ini nantinya itu dari Google Site ini akan menuju link ke siswa atau mahasiswa kita. Nah, kita bisa melihat melalui website siswa tersebut atau mahasiswa apa yang dia upload, apa yang dia kirim. Jadi semacam link ya. Link itu dari Google Site masuk lagi ke Google Site. Seperti ini misalnya situs siswa atau mahasiswa. Katakanlah mahasiswa, kalau siswa ini belum pandai membuat Google Site, ya katakanlah mahasiswa, kalau mahasiswa saya rasa bisa membuatnya. Tapi tidak kemungkinan siswa juga bisa membuatnya kalau kita ajari melalui misalnya tutorial lewat video ya yang kita referensikan dari YouTube misalnya. Nah, ini adalah Google Site siswa ini ya. Nah, misalnya Google Site siswa atau apa saja lah linknya misalnya mau kita tampilkan ya, kita salin. Jadi ini link mahasiswa yang akan kita masukkan ke Google Site kita. Ini adalah link Google Site mahasiswa yang akan kita masukkan ke Google Site kita. Nah, misalnya kita sudah buatkan buku tugas atau link tugas atau apa, kita buatkan juga misalnya sub halamannya, misalnya situs siswa 1 atau situs siswa 2. Nah, kita mau masukkan, maka kita akan masuk ke situs siswa. Nah, kita mau membuat linknya ya, masing-masing siswa atau mahasiswa kita sematkan atau kita buat tombol. Nah, ini tombol, kita buat tombol. Nama tombolnya misalnya situs siswa 1 misalnya. Nah, tautannya ini link menuju situs mereka ya, kita masukkan, kita sisipkan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, oke, sudah jadi. Nah, kita misalnya publikasikan. Nah, sekarang ini apa-apa online, jadi harus kreatif membuat yang online atau onlineisasi ya. Nah, kalau sudah kita buktikan ya. Misalnya saya berperan sebagai mahasiswa atau siswa atau orang tua, kita salin linknya, kita masuk tab baru ya. Pastikan ya. Masuk ya, misalnya kita ya masuk saja langsung. Nah, dari link Google Site kita atau guru atau dosen ya, kita bisa atau siapapun bisa melihatnya dan bisa misalnya masuk ke situs siswa 1 misalnya. Nah, ini siswa.
itu mau lihat misalnya buku tugas. Nah, ada buku tugasnya. Oh, anak saya ini misalnya siswa 3, bisa dilihat siswa 3 ini. Kita berikan aksesnya juga kepada orang tua melalui alamat emailnya. Nah, oh belum diisi, oh sampai ini isinya, seterusnya dan seterusnya. Misalnya, jadi itulah ya manajemen pengelolaan tugas selama belajar online atau daring ini. Jadi pintar-pintarlah kita mengelolanya ya. Banyak cara sih. Nah, kembali ke sini. Jadi rangkaian demi rangkaian mungkin sudah bisa dicerna, dipahami, tinggal dibuktikan ya. Silakan dikembangkan bagi siapapun ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.